Berkaca dari kasus yang menimpa seorang dokter spesialis penyakit dalam di Banyuasin yang baru-baru ini terjadi, setidaknya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, sebagai pasien atau keluarga pasien memang punya hak untuk menanyakan tentang penyakit yang diderita atau misalnya rencana pengobatan ke depannya. Dan dokter juga punya kewajiban untuk menjelaskan hal tersebut dengan selengkap-lengkapnya. Cuman itu bisa ditanyakan dengan baik-baik, tidak perlu dengan emosi. Kedua, memang ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang itu yang tidak langsung cepat selesai dalam hitungan jam. Ya, misalnya pemeriksaan dahak atau kultur darah seperti itu ya. Dan itu biasanya ada penanggung jawab lainnya, ada dokter penanggung jawab yang lain. Misalnya kalau kita periksa laboratorium, itu ada dokter penanggung jawab laboratoriumnya sendiri. Jadi tidak satu dokter itu mengurus semuanya. Dan itu tidak dipengaruhi oleh ruangan tempat pasien dirawat. Mau itu VIP, mau itu BPJS kelas 3, sama saja. Kalau memang lama, ya pasti akan lama. Jadi harus sabar. Ketiga, mengenakan masker di rumah sakit itu memang hak dari setiap dokter atau tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit. Bahkan di area tertentu seperti ruangan isolasi, memakai masker itu sifatnya wajib supaya dokter atau tenaga medis yang lain, tenaga kesehatan yang lain tidak tertular penyakit pasien. Bayangkan bila kemudian dokternya tertular, misalnya tertular TBC, otomatis dokternya tidak bisa kerja. Nanti siapa yang merawat tiap pasien? Keempat, bagi yang membesuk atau mengunjungi pasien di rumah sakit, itu juga sebaiknya memang pakai masker. Karena namanya rumah sakit itu sarang penyakit, terutama penyakit-penyakit infeksi seperti TBC atau pneumonia. Kalau di rumah sakit tempat saya bekerja, anjuran bagi penunggu pasien, terutama di ruangan isolasi itu untuk memakai masker, sebenarnya sudah diterapkan. Cuma pada prakteknya banyak keluarga pasien yang belum paham. Jadi mereka tidak pakai masker sambil menunggu pasien TBC. Bahkan ada yang sampai membawa anak kecil di bawah 12 tahun tanpa masker pula ke dalam ruangan isolasi tempat pasien TBC dirawat. Kelima, ini ada sebenarnya peraturan yang melarang untuk mengambil video dan foto di lingkungan rumah sakit. Alasannya apa? Karena itu bisa mengganggu privasi dari dokter, perawat, bidan, bahkan pasien yang lain. Semoga bermanfaat, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kejadian tersebut.